Well, hello, hello. Hai Virgo. Aku tahu kalian sudah berteriak Virgo mana, Virgo mana. Kita gantian ya, dan besok baru ngebahas Libra. Zodiak terakhir Libra ya. Sebentar aku potong dulu ini. Kepanjangan. Kita ke Virgo ya, 2025. Sifat dari video ini adalah general. Jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ya. Ini akan jadi video yang panjang, jadi siapkan waktu kalian. Mungkin sambil nyetir, sambil makan, atur aja ya. Karena bisa sampai sekitaran 1 jam. Jadi get ready. Mungkin sebelum tidur, biasanya orang-orang pada nonton waktu sebelum tidur ya. Lucunya, jadi kayak peneman. Emang tuh bahasa Indonesia ya? Menemani waktu istirahat ternyata. Ini kayaknya kurang tinggi deh, sebentar aku harus naikin lagi karena kartunya bakal banyak. Nah, harus segini. Yes. Jadi begini bentuknya. Kita ke 4 bulan pertama dulu ya. Tadi aku udah bilang belum sih? Ya, benar. Aku udah bilang tadi ya, kalau sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates and leave the rest. Oke, kalau mau lebih private lagi, itu namanya konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @textatarot. By the way, jangan di-skip iklannya ya, karena itu ngaruh banget ke aku. Jadi tonton aja iklannya, sabar-sabar dikit, kayak semenit dari 1 jam nggak apa-apa kan? Ini kita mulai dari 4 bulan pertama dulu ya. Jadi aku bagi jadi 3 bagian. Jadi 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. Terus dari generalnya, love life-nya, karirnya, lalu advice-nya. Sekarang kita dari Januari sampai April, Virgo. Dapat love. Baru 4 bulan pertama, kamu udah dapat love loh sayang. Asyik betul. Kita dapat flying. Lalu ada love. Dan kita dapat community. Kita dari tarotnya juga ya. Dari Januari Februarinya. Wow. Hey, cantikku manisku. Kita baru masuk 2025 dan udah langsung dapat the world. Virgo. Sayangku, Virgo yang mungkin sun-nya, moon atau rising, terutama sun sama rising-nya ya. Aku ngerasa dari Januari sampai Februari ini, kamu tuh berasa kayak segala macam kesulitan yang selama ini kayak membentang, ngebendung kamu untuk bisa maju ke depan, itu tahu-tahu kayak langsung hilang gitu. Jadi ini kan, lihat gak sih gambaran itu kan kayak lagi, ini kan, kayak lagi ada di labirin yang gak beres-beres, tapi tahu-tahu dia dapat ide atau tiba-tiba dapat sayap untuk bisa terbang dan ambil langkah tercepatnya gitu loh. Jadi di Januari Februari ini Virgo, ada kemungkinan besar bahwa kamu yang tadi ngerasa tersesat atau kamu yang merasa nggak ada jalan, tiba-tiba dapat uangnya, tiba-tiba dapat solusinya, tiba-tiba dapat bantuannya, lalu langsung bisa pergi dari situasi tersebut. Situasi yang kayaknya buntu banget. Dan dengan kartu The World, ini ngomongin tentang bagaimana kamu ngerasa lengkap dan utuh kembali gitu loh. Mungkin kan selama ini ngerasa something is missing, sesuatu ada yang hilang, sesuatu ada yang kurang dalam hidup kamu. Cuman ini kayak dapat ini loh, kayak dapat fast track gitu loh kalau kamu ke Dufan atau ke Disneyland gitu ya. Dapat fast track, dapat kesempatan untuk ngelewatin ini lebih cepat daripada orang-orang yang lain atau daripada rencana sebelumnya gitu. Mungkin ini adalah hasil dari perbuatan baik kamu yang juga ikut menyelamatkan kamu ya. Lalu di Februari Maret pun kamu dapat love. Jadi kayaknya ini akan jadi topik yang hangat, topik yang utama di bulan Februari Maret, di mana kamu ngerasa kamu tuh dicintai banget sama semesta, kamu dicintai sama Tuhan, kamu dicintai sama orang-orang sekeliling kamu. Karena yang aku lihat love-nya itu nggak cuma dari satu hal, tapi dari beberapa hal berbeda ya di sini tuh. Pada berkembang semua kan, pada pada wangi gitu loh aku ngerasainnya. Jadi
Banyak hal dalam hidup kamu di Februari Maret yang bikin kamu ngerasa benar-benar jadi anak kesayangan gitu loh. Nah, cuma menariknya ada the devil di sini. Ada kemelekatan ya. Kamu merasa, nah ini sebagai reminder aja ya, Virgo. Aku ngerasa kamu tuh berpikir bahwa ini memang sudah jadi hak kamu, betul. Tapi kamu juga mesti tahu bahwa yang punya wewenang atas kebahagiaan ini ujung-ujungnya ya Tuhan gitu loh. Jadi belajar untuk nggak terlalu obsesi ya, nggak terlalu jadi gila dengan hal tersebut gitu, karena ada kemungkinan kamu merasa berhak untuk mengambil hak orang lain hanya karena kamu pengen bahagia gitu loh. Hak orang lain ini bukan berarti mencuri gitu ya, nggak juga, tapi sesederhana kayak kamu jadi egois gitu loh. Jadi ngerasa bahwa mereka berkewajiban untuk membahagiakan kamu, macam itu. Nah, sedangkan nanti di Maret Aprilnya kita punya community, ini kamu sibuk sih ya, sibuk berteman, sibuk berhubungan sama orang-orang baru, sibuk membangun persahabatan, kenal-kenalan. Bagus aja, semua orang welcome sama kamu ya, yang aku lihat tuh. Dan aku lihat di sini Virgo nih lumayan rada galak di Maret April, karena ketika ketemu sama komunitas-komunitas baru ini kamu nggak mau kelihatan lemah, kamu nggak mau kelihatan bahwa nggak mau apa ya, tidak mau dapet apa sih, nggak mau dapet celahnya gitu loh. Kamu mau kelihatan kamu adalah seseorang yang kuat, seseorang yang strong, seseorang yang patut untuk dihormatin. Jadi kamu pengen memberikan memberikan kesan yang kuat ya. Dan ada kemungkinan ketika kamu berhubungan sama orang-orang ini nanti, ada kemungkinan kamu bakal dominan sih. Berusaha untuk nguasain pembicaraan, perhatian gitu ya, terus inisiatif, biar ngena banget kalau di pikiran mereka, kamu mikirnya gitu, biar ngasih first impression yang strong ya, yang tidak dilupakan. Sedangkan kalau dari sini kita dapat club, someone will try to make you do something against your will. Ini nggak ada hubungannya sama yang lain sih, jadi mungkin ini adalah pesan minor ya. Ada seseorang yang mungkin memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Bisa juga di situ. Tapi kayak nggak masalah sih, itu hal kecil aja, nggak usah dipikirin. Terus di sini kita ada great happiness, bagus ya. Ini apa sih? Aku nggak tahu nih makhluk apa, naga, tapi juga ikan. Jadi mungkin kamu dapetin kebahagiaan luar biasanya dalam situasi dan kondisi yang cukup unik ya. Kamu nggak ngerti, tapi semuanya akan berjalan dengan harmonis sebenarnya. Terus kalau kita punya Mountain Road, you are on the road to success. 4 bulan pertama udah jelas banget tujuan kamu apa, dan jalannya tuh makin jelas. Walaupun memang makin ada aja tantangannya dan terasa lebih berat, tapi jelas banget naiknya ke atas ya. Lalu di sini ada Squirrel, get back to the basics. Ini mungkin akan jadi simbol ketika kamu bingung kamu harus ngapain, dan ketika kamu mungkin ketemu burung seperti ini ya, ini adalah tanda atau pengingat buat kamu bahwa udah sederhana aja mikirnya, nggak usah kayak jauh-jauh gitu loh ya. Dan satu lagi ada beetle, bisa juga ya, ada nih lambangnya kamu nih, simbol bahwa kamu akan mendapatkan keberuntungan adalah ini nih, kumbang, good fortune, masih dapat keberuntungan yang banyak banget loh nih Virgo gitu. Itu untuk general readingnya ya. Aku mau masuk ke percintaan kalian di 4 bulan pertama. Percintaan kamu di 4 bulan pertama.
Virgo dari Januari sampai April ya. Di sini kita punya come to the edge. Kamu lumayan diusik-usik nih, rasa amannya. Kayak tergelitik ya di Januari, Februari nih. Kayak tidur kamu diganggu gitu. Kamu yang gak mau cari masalah, kamu yang adem ayem cenderung ngalah. Ini kayak poke, apa sih bahasa Indonesia, ditoyor-toyor gitu, diisengin gitu untuk bisa keluar dari zona nyaman kamu. Jadi mungkin kamu akan berhadapan sama situasi atau mungkin ya mungkin dihadapkan dengan pasangan kamu yang memaksa kamu untuk berhadapan dengan kamu punya apa ya, kelemahan, kamu punya blind spots, entah sengaja atau tidak sengaja ya. Kayak ya kan, Queen of Crystals. Kamu diminta untuk keluar dari singgasana kamu dan berdiri dan untuk ini hadapi kekurangan kamu apa yang mungkin selama ini kamu hindarin ya di Januari Februari ini tuh. Memang Virgo, kamu udah tahu kamu punya value di mana, kamu tahu kamu punya kelebihan di mana. Tapi kamu tuh termasuk yang keras kepala loh di sini. Sorry, this is not Queen of Coins, ini Queen of Swords. Jadi memang kamu keras kepala dan dingin dan cenderung kayak nggak mau menggunakan hati kamu gitu. Jadi di sini kamu tuh bakal dipok ya, bakal ditoyor-toyor sama situasi atau sama pasangan kamu untuk udah deh nggak usah sok-sok dingin, nggak usah sok-sok pakai logika kayak gitu. Kenapa sih kamu harus menyembunyikan perasaan kamu? Kenapa sih kamu harus sok-sok cool begitu? Jadi kamu kayak akan ada di situasi di mana kamu tuh kayak diminta untuk lebih jujur dan lebih otentik dan untuk bisa menunjukkan perasaan kamu yang sebenarnya gitu loh. Aku sih rasanya begitu ya. Lalu di Januari Februari kita dapat Three of Cups, Deep Knowing. Januari Februari kan udah Januari Februari Maret maksudku. Di Februari Maret kita punya Deep Knowing sama Three of Cups. Ini ada beberapa skenario ya. Kalau misalnya kamu jomblo, aku rasa pertemanan kamu makin dalam. Pertemuan juga ya. Pertemanan kamu makin banyak, makin dalam dan ketemu aja gitu sama orang-orang baru yang memperluas pertemanan kamu sehingga kamu punya banyak pilihan dan ini adalah salah satu cara kamu untuk bisa mengasah insting kamu, mana orang-orang yang benar, mana cowok-cowok yang baik, mana cewek-cewek yang emang tulus sama kamu, mana orang yang mendukung kebaikan kamu, mana yang hanya memanfaatkan kamu doang gitu ya. Jadi ini seru sih, kamu bisa kayak menilai-nilai mana yang tulus, mana yang enggak. Sedangkan buat yang udah punya pasangan, ini jadiin antisipasi aja ya, karena kamu tuh bakal ketemu sebanyak orang di mana kamu bisa membandingkan antara mereka dengan pasangan yang udah kamu punya, dan ini bikin kamu ada dua kemungkinan, bikin kamu jadi goyah, bikin kamu jadi ngerasa pasangan kamu nggak cukup baik, atau di sini ada apa sih, jadi apa ya namanya, pembuktian bahwa memang pasangan kamu yang terbaik gitulah. Intinya akan ketemu sama banyak orang yang bikin kamu bandingkan antara mereka dengan pasangan kamu, dan kalau misalnya kamu ngawur dan iman kamu nggak dipegang teguh, bisa aja ada kemungkinan kamu bisa tertarik sama orang ketiga. Jadi hati-hati aja. Ini disclaimer masih bisa berubah ya, jadi tergantung usaha dan pilihan kamu juga dan doa kamu juga. Aku lihat jam sekarang jam 16.16, jadi mungkin itu angka yang penting buat kamu. 16.16 berarti kan 77 ya. Lalu di Januari, Februari, Maret, April kita punya New Life. Kita ada Temperance. Ini bagus nih. Aku sih ngerasanya di Maret, April kamu akan ada di situasi yang completely new ya. Ada situasi yang beda banget daripada yang sebelumnya. Yang mungkin selama ini kamu tahan-tahan atau pasangan kamu tahan-tahan terus kayak akhirnya bisa dikeluarin gitu loh. Dan ketika dikeluarin aku ngerasa nggak ada berantem-berantemnya ya, nggak ada kayak perdebatan atau gimana-gimana, justru malah ngerasa bahwa oh kenapa baru muncul sekarang, kenapa baru ngomong sekarang gitu, dan menimbulkan pemahaman baru sehingga adanya harmonisasi di sini, kondisi yang harmonis antara dua pihak yang completely berbeda. Tapi karena udah ada di pemahaman yang lebih matang juga dan yang lebih yang lebih mengerti, yang lebih understanding, di sini kayak ada win-win solution gitu loh antara kamu dan pasangan kamu. Sedangkan buat yang jomblo aku rasa
energi Maret April tuh berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya, dimana kamu udah lebih bisa merangkul mungkin kekurangan kamu atau masa lalu kamu, sehingga kamu tuh bisa menguasai diri sendiri, jadi nggak gampang ke trigger gitu loh aku ngerasainnya. Apalagi trigger-trigger yang dimunculin sama orang lain atau sama pasangan kamu juga. Di sini ada summer, ada warm, ada moving on. Dengan continue life, ini bukan berarti move on kamu ke pasangan yang baru ya, cuma aku ngerasa kamu jadi lebih bisa melegowokan gitu loh, melepaskan rasa marah, rasa benci, rasa kecewa yang sebelumnya sempat terjadi, dan bisa memaafkan terus merelakan gitu loh, dan suasananya bisa jadi lebih hangat lagi sih. Ini akan jadi kayak titik balik situasi kamu ya, yang mungkin belakangan lagi agak-agak imbalance atau tidak seimbang antara kamu dan pasangan kamu gitu loh. Misalnya kamu sendiri pun masih jomblo pun, aku rasa yang tadi aku bilang balance energi itu juga akan tetap terjadi, sehingga kamu bisa merangkul diri kamu dan kejadian di masa lalu dan bisa lebih santai dalam menjalani hidup gitu loh. Dan bagaimana kamu melihat cinta itu sendiri ya. Nah, pada dasarnya hangat lah ya 4 bulan ini, termasuk hangat dengan segala macam kejadian yang ada gitu. Terus aku mau masuk ke karir keuangan kamu di 4 bulan pertama ya. Karir keuangan kamu di 4 bulan pertama. Untuk Virgo sayangku, kita punya action. Lalu kita ada yin and yang. Lalu ada walking away. Di sini ada Four of Coins. Lalu ada Death. Wadaw. Lalu ada Three of Wands. Kok seru sekali. Kalau di Januari Februari sebenarnya dengan kartu action dan Four of Coins tuh artinya kamu bisa menjaga keseimbangan kamu sih. Kayak roda kamu, aku tuh lihat sibuk sebenarnya, tapi karena kudanya ada 2, jadi kayak nggak berat sebelah gitu loh. Kayak semacam kamu punya 2 kaki, nggak kaki kanan aja yang bekerja, tapi kaki kiri juga bekerja di sini. Jadi kayaknya untuk kerjaan dan keuangan pada dasarnya di 1 bulan pertama di Januari Februari ini termasuk aman sih ya. Kayak apa sih? Ya kalau 2 kaki ya terus berjalan gitu, jadi kayak nggak ada sesuatu yang sifat dadakan, nggak ada sesuatu yang sifatnya anomali gitu. Kayak jadi tinggal jalanin apa yang sudah jadi kebiasaan selama ini sih. Dan saving kamu atau tabungan kamu juga terjaga ya kayaknya, soalnya di 1 bulan ini 2 bulan pertama Januari Februari ini kamu ngejaga banget koridor-koridor pekerjaan kamu ngejaga peraturan banget, kamu ngejaga uang kamu banget juga. Jadi nggak ada pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu atau dadakan sifatnya. Sedangkan nanti di Februari Maret ada kartu yin and yang, ada death dan ada spirit di sini. Ini seru sih. Jadi di Februari Maret tuh kayak ada sesuatu yang diambil dari hidup kamu ya, dari pekerjaan kamu atau uang kamu di sini. Tapi bukan berarti uang kamu hilang, bukan berarti kamu tiba-tiba jadi nggak ada uang, enggak. Lebih kayak pemahaman kamu mengenai kerjaan kamu, mengenai pilihan karir kamu, mengenai atasan kamu atau kantor kamu tuh bukan tiba-tiba sih. Pokoknya ada satu titik yang berubah gitu loh tentang pemahaman-pemahaman yang tadi aku sebutkan. Dan gak aneh kalau memang ada kemungkinan di Januari, Februari, Maret, April nih, ada kemungkinan kamu udah gak tahan dengan kondisi yang udah gak sehat lagi, sehingga kamu milih untuk pergi. Ini lanjut ya sampai ke Februari Maret. Jadi ada kemungkinan kamu juga resign atau kamu keluar meninggalkan apa yang tadinya kamu kerjakan gitu. Ada resign, perpindahan dari satu kantor ke kantor yang lain, satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dan ini gak usah ditakutin perubahannya, karena ini adalah bagian dari kamu berevolusi ya. Dengan kartu Yang artinya akan selalu ada titik keseimbangan baru setiap dari perombakan atau perubahan gitu. Dan itu adalah tanda ya, kalau misalnya perpisahan itu atau resign itu tidak bisa dihindari, itu adalah tanda bahwa jiwa kamu tuh ngasih saran kalau udah selesai misinya di sini gitu, udah saatnya kamu mencari titik keseimbangan baru lagi gitu. Jadi mungkin kamu mulai ngerasa ada gejolaknya itu. Dua-dua angka yang penting buat kamu ya. Sekarang 16-22. Jadi
nggak aneh kalau memang jiwa kamu tuh rada-rada bergejolak ya di Februari Maret itu, untuk kayak ini harus ada yang diubah, ini harus yang diubah gitu, harus ada perubahan besar-besaran. Dan ketika ini terjadi jangan takut, karena kamu akan selalu dapat bimbingan. Jadi kalau misal kamu lagi galau begini ya silakanlah kamu berdoa, silakanlah kamu beribadah gitu ya. Dan nanti di Maret April dengan kartu Walking Away dan Three of Wands plus communication bakalan rame sih dengan ajakan-ajakan yang tahu-tahu ada di depan mata kamu dan kamu nggak bisa untuk nolak gitu loh. Jadi akan selalu kamu terima pada dasarnya, dan aku nyaranin kamu untuk menerima ajakan itu, menerima kesempatan yang ada itu, dan jangan nengok lagi ke belakang ya. Nah ini nih bakal sibuk banget kamu komunikasi ke sana kemari, mungkin karena harus ngomong sama si bos lama atau kerjaan yang lama, terus membangun komunikasi yang baru lagi dengan si tempat baru. Jadi kayak bakal sibuk banget ya di 4 bulan ini, terutama dari Februari sampai April gitu. Nah sekarang kita ke message-nya buat kamu ya di 4 bulan pertama. Di sini kita punya full moon in Pisces, balance spirituality and practicality. Jadi mesti simbangkan antara spiritualnya kamu, antara doanya kamu dan prakteknya ya. Doa dan usaha mesti seimbang. Ini lambangnya kayak yin and yang ya, jadi mungkin ikan koi itu penting buat kamu juga, simbol yang penting. Lalu ada humor, I choose to focus on the lighter side of my life. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin gak sesuai sama kamu, udah ketawain aja, lihat aja posisi, lihat apa sih bahasa Indonesia-nya, lihat aja hal-hal yang baiknya tuh apa gitu. Jadi jangan terlalu stres sama yang mungkin apa ini kok kotor, sama yang belum sesuai ekspektasi kamu gitu loh ya. Kok berantakan sih kartunya. Nah di sini ada listen, people start to heal the moment they feel hurt. Artinya kayak orang tuh akan mulai healing ketika dia ngerasa didengarkan ya. Jadi mungkin ini kebutuhannya kamu untuk didengarkan sama orang-orang sekitar kamu, atau ini adalah tanda atau sinyal bahwa ada aja orang-orang sekitar kamu yang membutuhkan kamu yang versi mendengarkan ya, bukan kamu yang ngomong gitu. Oke. Terus kita mau ke karirnya. Ada tension, hati-hati dengan keuangan kamu dan bagaimana kamu menghabiskan si uang itu ya. Pastikan yang kamu keluarin adalah kebutuhan kamu, bukan keinginan kamu. Lalu di sini kita punya daisies. There is a whisper of a glimpse of opportunities to fill your life with joy. Ini semacam reminder ya. Kamu dapat ini nih pemberitahuan dari semesta bahwa selama 4 bulan ini kamu udah berasa sih angin-angin segar, angin-angin kebahagiaan, kesempatan-kesempatan yang bisa bikin hidup kamu jadi lebih menyenangkan. Walaupun kayaknya baru anginnya doang, tapi udah tahu arahnya kemana. Jadi ini sebagai kayak undangan ya, undangan untuk kamu terus maju ke depan, karena setelah 4 bulan pertama, kamu akan ketemu ini, kayak kebun bunganya gitu. Bahkan dari angin-angin yang masih sepoi-sepoi gini aja, kamu udah ngerasa, apa ya bahasanya loh, udah ngerasa bahagia gitu loh, kamu udah cium-cium baunya soalnya. Terus di sini juga ada support, yes. Kamu gak akan pernah sendiri karena akan selalu di-support atau dapat perlindungan dari orang-orang sekitar kamu, dari teman-teman kamu, dari keluarga kamu. Jadi berbahagialah untuk bisa menerima ini ya, tangan yang diulurkan dari mereka. Lalu untuk percintaannya, express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Untuk percintaan, ini kamu dapat pengingat untuk membahasakan cintamu lewat hadiah ya. Nggak usah hadiah yang besar-besar, bahkan hal-hal kecil pun itu bisa jadi sesuatu yang bermakna luar biasa untuk pasangan kamu gitu loh. Jadi jangan ragu untuk bisa ngasih hadiah ya. Dan aku rasa ini adalah momen yang baik untuk bisa mulai membahasakan cintamu lewat hadiah ya. Itu untuk 4 bulan pertama. Kita lanjut ke 4 bulan selanjutnya dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, let's go. Kita ke generalnya dulu. Aku mau pakai ini. Mei, Juni, Juli, Agustus, Virgo ya. Kita punya creativity. Sibuk nih, kayak bakalan banyak nyanyi,
mungkin akan bereksperimen hobi baru ya, hobi yang bisa dijadiin uang. Banyak ngomong sih kamu nanti di Mei Juni itu, banyak ngomong, banyak nyanyi, dan mungkin bakal banyak tampil di publik ya. Dan publiknya juga gak kecil, banyak gitu loh. Mungkin bakalan berhubungan sama orang-orang dari background yang berbeda juga. Jadi dari internet juga banyak ya aku rasa nih. Banyak sekali yang berhubungan sama orang-orang dari layar kaca begitu. Unfinished business. Di sini kita punya King of Stars, King of Coins. We do. Senggol, mati gue. Sorry. Oh my god, jadi kegeser banget. Oke. Jadi saking excitednya aku ya. Ini kayaknya lampunya nggak kelihatan deh. Kayak udah makin gelap, udah makin sore soalnya. Jadi yang aku lihat nih sayang ya. Kamu di Januari, di Mei Juni ini kan tadi aku bilang kan, kamu jadi lebih aktif, kamu jadi lebih kreatif. Ada aja cara untuk dapetin uang baru lagi gitu loh. Kamu bakal banyak ngomong juga, terus juga mungkin yang tadinya hobi, kamu nggak nyangka ternyata disambut dengan baik, terus dengan kartu King of Stars juga, King of Coins, ternyata ini bisa jadi sumber keuangan baru yang bikin kamu makin bersinar, makin jaya, makin terkenal juga. Dan aku ngeliatnya tuh kamu narik gitu loh, jadi bukannya yang petakilan aktif, kamu bahkan mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan sama hobi kamu tuh kayak jarang-jarang, tapi kayak langsung dapat sorotan gitu, langsung dapat notice dari orang-orang. Seru banget. Three of Wands, ada Stormfields dan Three of Wands. Nah, gara-gara ini aku rasa kamu bakal lebih terkenal juga ya. Ini di Mei, Juni, Juli, ini kayak tiba-tiba dapat banyak invitation gitu loh, dapat undangan untuk sana kemari, kamu sibuk banget, dan ini menyebabkan urusan internal kamu mungkin rada terganggu ya, urusan internal kamu rada terganggu di sini. Sebentar, ini salah lampu. Urusan internal kamu rada terganggu, jadi mungkin kamu bisa antisipasi itu bakal datang dari keluarga kamu mungkin, atau dari pasangan kamu. Jadi ada urusan rumah yang mungkin terbengkalai gitu ya. Ada efek samping dari kamu yang banyak sibuk di luar, sehingga urusan rumahnya tuh nggak kepegang gitu loh. Nah, ini nih yang mesti diatasin. Tapi yang perlu kamu tahu, ini bisa terlewatkan kok, bukan sesuatu yang fatal ya, tapi lumayan bikin kamu jadi nimbang-nimbang sih sebenarnya. Lumayan rada galau juga. Dan dengan kartu Unfinished Symphony di sini untuk Juli Agustusnya kita punya Queen of Cups, lucu ya, diawali dengan King of Stars dan ditutup dengan Queen of Cups. Jadi mungkin sesuatu yang berhubungan sama perasaan terdalam kamu, jadi mungkin berhubungan sama percintaan ya, yang belum selesai itu bisa muncul lagi ke permukaan sih, yang aku rasa itu. Jadi selama ini kan mungkin kamu mendahulukan orang lain, kamu memendam perasaan kamu. Nah, ini ternyata masalahnya bakal muncul lagi ke permukaan, dan mau nggak mau kamu harus berhadapan dengan itu lagi, walaupun nggak nyaman, tapi nanti akan teratasi sih, karena aku ngerasain kamu dan pasangan kamu, terutama kamu, itu bisa menghadapinya dengan apa sih, pemahaman yang dalam, dengan understanding dan kesabaran di sini. Aku ngelihatnya tuh gitu ya. Jadi ya jangan kaget kalau misal urusan lama yang mungkin belum beres itu muncul lagi, atau sebenarnya kamu pikir udah beres tapi ternyata belum gitu loh. Dan dengan kartu King sama Queen di sini, terus ada Three of Wands, jadi kayaknya 4 bulan kedua ini specifically berhubungan sama relationship atau hubungan itu akan lebih mantep dan thriving apa ya, menyala gitu, lebih menyala di sini, dan lebih stabil. Di sini kan tanah sama air ya, jadi kayak saling ngisi, saling memupuk. Dan dengan dinamika yang ada, ini bikin 4 bulan kedua di tahun 2025 jadi bulan yang signifikan untuk melangkah maju ke depan gitu, dan lebih optimis ya yang aku lihat. Lalu ada Wheel di sini, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Di 4 bulan kedua ini mungkin akan ada momen-momen di mana kamu nggak tahu ya ini arahnya kemana gitu. Cuman ini kayaknya ada di Juni nih. Tiba-tiba dapat tawaran-tawaran yang kamu gak tahu kalau kamu, ya ini arah kehidupan kamu tuh mau kemana sih. Cuman kamu bisa menyikapi ini sebagai kesempatan ya, kesempatan yang menunggu, jadi diambil aja. Lalu di sini ada Crown,
Honor and respect will come to you. Yes, ini kita lihat ada dua kartu King and Queen, Raja dan Ratu. Yang jelas kamu akan lebih banyak dapat respect atau penghormatan, penghargaan ya. Dan lebih dihargai juga di sini. Lebih dikenal juga. Ada Torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Yes, 4 bulan kedua masih seputar mengenai kemajuan atau kebangkitan spiritual, dapat pemahaman mengenai macam-macam ya, mengenai hidup ini lebih dalam juga dan lebih paham. Yang jelas kamu jadi lebih sabar. Lalu ada Creep, birth or conception of a child or enterprise. Yes, bakalan ada kelahiran anak atau ya anak ini bisa macam-macam ya, anak manusia atau project, bukan anak jin ya. Tapi tergantung sih usaha kalian apaan. Aduh, jadi maksudnya anak-anak beneran anak, bisa juga ada kelahiran anak kucing kalian atau anak anjing kalian atau anak peliharaan kalian, atau maksudnya kayak ada project atau bisnis baru gitu loh. Dan satu lagi dengan kartu Teapot, susah banget ngambilnya, deep friendship with someone of the same sex. Jadi artinya akan ada pertemanan yang lebih dalam lah dengan seseorang dari jenis kelamin yang sama ya, gitu. Itu untuk generalnya. Aku mau ngambil ini, bahas tentang percintaan kalian di 4 bulan kedua ya. Let's go, baby. Mana nih kartunya? Di percintaan kalian di 4 bulan kedua, Virgo. Dari Mei, Juni, Juli, Agustus ya, kita punya A Change in the Wind. Lalu kita ada Chopwood. Lalu kita ada Poised. Oke. Dari Mei, Juni dulu. Kita punya A Change in the Wind sama Ace of Wands. Ini yang tadinya hubungan kamu tuh rada sepoi-sepoi ya, alias kayak apa sih, secara bertahap gitu mulai melebur. Ini kan ada hitam putih ya, dia ngebur jadi satu terus ke bawah angin gitu, kayak arah-arahnya mulai kayak rada-rada goyang, kadang ke sana kadang ke sini. Nah kali ini dengan kartu Ace of Wands, anginnya akan lebih kencang, tapi anginnya ini justru akan membawa kalian ke situasi yang lebih bagus gitu loh, kayak ke next step. Jadi kayak dipercepat gitu loh. Percintaan kamu juga lebih passionate di sini. Jadi nggak aneh kalau kalian lebih rajin buat anak ya, somehow. Tiba-tiba yang tadinya nggak punya anak, ada keinginan pengen punya anak gitu. Ada keinginan untuk lebih menye-menye dan romantis, pengen nyoba berbagai macam aktivitas baru. Sedangkan buat yang jomblo sih, aku rasa yang tadinya kamu nggak begitu responsif dengan kesempatan-kesempatan yang ada dengan pasangan-pasangan ini. Tapi kali ini kamu lebih pengen sih punya pacar atau punya pasangan ya, beda dari mungkin bulan-bulan sebelumnya gitu. Terus ini kan Juni, Juli, Agustus kita punya Chopwood, lalu kita ada The Hangman. Nah di sini kamu mulai ngerasa nih kayak, oh gue bisa semangat lagi ya gitu, bisa berapi-api lagi tuh, menggebu-gebu lagi. Cuman nanti ini kan Mei, Juni, Juli, bukan berarti tiba-tiba berhenti ya. Cuman di sini kamu bisa ngelihat bahwa oh ternyata membuka pikiran untuk paham sama maunya pasangan tuh nggak buruk kok. Jadi kamu jadi lebih fleksibel ya, belajar untuk fleksibel untuk fleksibel dan memahami maksud dari pasangan kamu, karena sini pintunya kebuka. Walaupun kamu kadang rada-rada antipati sih, kayak rada-rada apa sih maksudnya, apa sih maunya gitu. Bakal banyak omongan antara kamu dan pasangan kamu, berusaha untuk ngerti maksudnya apa, berusaha bisa mengerti perasaan aja, jadi nggak main logika juga. Begitu juga sebaliknya, nggak main logika aja tapi juga perasaan, nggak cuma perasaan tapi logika. Pokoknya akan ada pertukaran ideas ya antara kamu dan pasangan kamu, atau antara kamu dengan diri sendiri dan kaitannya dengan si percintaan itu tadi gitu. Mungkin untuk percintaannya rada melambat tapi lebih stabil sih di Juni Juli ya. Sedangkan untuk Juli Agustus, sebentar, ini kita malah keluarin ini dulu. I feel like so. Sedangkan untuk di Juli Agustus kita punya Poised dan ada Four of Cups.
Ini maumu apa sih Virgo, kadang ngebingungin ya. Soalnya di Juli Agustus ini rada-rada main manipulasi ini. Aduh, ini tergantung ya sama siapa kamu bermain api ya, Virgo. Kalau kamu ketemu sama orang yang cukup sensitif, kamu malah ngelukain hati dia kalau dia tahu kamu mainin hatinya. Aku nggak ngerasa kamu berusaha untuk mempermainkan atau bikin orang rugi di sini ya. Cuman kamu tuh pengen punya kendali atau setir atas percintaan kamu gitu loh. Ya aku rasain sih di Juli Agustus ini, kamu tuh kayak tarik ulur ya, kalau kita lihat dari kartu strengths, kayak ada permainan pikiran, main games, ada manipulasi di sini dari kamu, dimana kamu tuh berusaha untuk jual mahal, dan ketika jual mahal si orang ini makin ngejar dan itu bikin kamu seneng gitu loh. Padahal kalau normalnya kamu disodorin mah seneng ya, tapi ini pura-pura nggak tertarik, pura-pura nggak peduli, padahal kamu seneng banget di situ. Nah ini bijak-bijak lah, apalagi kalau kamu misalnya udah punya pasangan yang emang udah confirm dia 100% sama kamu, terus kamu giniin, kayaknya orang bisa kabur atau sakit hati juga sih. Jadi hati-hati ya, seberapa besar kamu mempermainkan sisternya kamu ini, atau bisa juga kamu yang digituin orang sih. Jadi ya, ingat-ingat karma juga. Lalu dengan kartu investment, stability, wise, practical, income of money, di 4 bulan kedua, apalagi udah punya pasangan serius gitu ya, aku rasa keuangan akan jadi topik yang dibahas juga. Tapi maksudku topik yang baik untuk dibahas, karena aku rasa keuangan kalian juga akan lebih stabil. Jadi kalau misalnya ada tabungan untuk pernikahan atau tabungan untuk rencana besar bersama, itu akan makin jelas ya, ada gitu loh buat barang-barang gitu. Oke. Terus untuk beberapa dari kalian mungkin bakalan dapat uang jajan dari pasangan juga ya. Dan kamu akan ngerasa kalau nih pasangan kamu tuh orangnya benar, orangnya baik gitu. Dan jadi makin yakin untuk melanjutin hubungan. Sedangkan untuk karir keuangan di 4 bulan kedua dari Mei, Juni, Juli, Agustus tadi ya. Di sini ada man holding a coin. Lalu ada cornucopia. Banyak banget uangnya. Dan ada door to romance ya. Di sini kita ada the Hierophant. Oh, tiba-tiba kamu jadi pakar keuangan. Kocak. Ya kamu jadi kayak tiba-tiba jadi kayak pakar keuangan gitu loh di bulan Mei Juni nanti itu Virgo. Mungkin karena kamu dianggap bisa ya ngatur keuangan kamu, dianggap berhasil dengan usaha kamu. Jadi ya tahu-tahu orang pada mau belajar ke kamu, dan kamu mungkin akan jadi apa ya, akan dapat inspirasi untuk fokus jadi pakar keuangan gitu loh. Bisa macam-macam ya, bisa saham, bisa Bitcoin, bisa apapun itu, atau sesederhana kayak saling sharing aja gimana kamu bisa ada di titik ini. Karena di Mei Juni itu emang uang kamu banyak banget, ini berlangsung loh sampai lama, sampai bulan Juli Agustus juga uang kamu banyak banget, berlimpah banget, dan mau sesederhana apapun kamu tutupin tuh kelihatan banget aura kaya kamu tuh nyala banget gitu loh. Dan ada kemungkinan di Mei Juni mungkin kamu akan berhubungan sama komunitas-komunitas untuk memperkaya diri kamu, untuk apa ya, pokoknya di bidang keuangan kamu sih. Kamu tuh jadi lebih fokus ke sana gitu loh Virgo. Jadi berteman dengan mereka, berguru, belajar, ngambil kelas gitu ya. Ambil pemahaman mengenai uang itu sendiri gitu. Aku sih ngeliatnya gitu. Memperdalam ilmu bisnis kamu, itu bisa banget. Ini Juni-Juli kan, Juli Agustus juga dengan kartu Nine of Cups, cornucopia, ini gila sih, ini keinginan kamu, apapun itu jumlahnya banyak, itu kayak menyala, bener-bener yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9 itu satu-satu mekar, satu-satu jadi gitu. Jadi ini ngomongin tentang keinginan yang tercapai. Jadi kamu bisa expect di pertengahan tahun ini
apa aja yang kamu impikan tuh terjadi di pertengahan tahun. Jadi mungkin di puncak-puncaknya dari karir dan keuangan kamu. Lalu masuk ke Agustus, di sini ada Door to Romance sama Seven of Wands. Akan ada tantangan baru lagi karena kamu sudah berhasil mencapai ini. Ini aku rasa tantangan yang kamu buat sendiri sih. Jadi bukan dari orang lain ya. Kamu menantang diri kamu untuk bisa dapetin atau memperkaya lebih-lebih lagi. Dan kamu naikin kamu punya effort. Ini yang aku rasain sih. Kamu naikin kamu punya effort. Dan kamu senang ngelakuinnya, jadi lumayan workaholic banget ya. Dan ada move on di sini, kayaknya 4 bulan kedua kamu juga sibuk untuk traveling ke sana kemari. Aha, makanya dengan kartu rest kamu juga diingetin untuk nyiapin waktu untuk istirahat ya. Mimpi indah juga lah, nikmatin hasil kerja keras kamu. Jangan selalu ada di jalan kamu. Kamu tuh sibuk banget di jalan, on the go terus, nggak pernah diam. Selalu bergerak. Nah di sini makanya kamu diminta untuk waktunya istirahat juga mesti ya. Jangan sampai kamu jadi gila kerja sih, kamu gila kerja banget sih aku ngeliatnya ya. Kamu happy ngelakuinnya, kayak sakit pun kamu tetap kerja gitu. Aduh, jangan sampai ya. Dibuat ringan juga lah hidup kamu, jangan berat-berat terus-terusan ya. Tapi seneng sih. Berat juga duitnya banyak, jadi gimana ya. Mumpung ada momennya gitu sih yang aku rasain, Virgo. Ya kamu atur-atur lah ya. Lalu untuk pesannya, di 4 bulan kedua kita punya Be Bold and Make the First Move. Ya di 4 bulan kedua ini banyak kesempatan-kesempatan yang hadir, yang tadi aku bilang tahu-tahu hadir tuh ya. Udah gas aja, ambil aja ternyata. Beranikan diri dan ambil langkah pertama. Nggak harus dapat tawaran juga ya. Kadang kalau kamu lihat ada orang di depan mata, kenapa nggak kamu tawarkan saja? Gitu istilahnya. Lalu untuk selanjutnya kita dapat Self. Jangan terlalu menghukum diri kamu ya. Kadang tuh kamu ngerasa untuk dapat rewards ini, untuk dapat uang ini, untuk dapat istirahat, kamu tuh menyiksa diri kamu dulu gitu. Apakah kamu masokis sayang? Jangan ya dek ya. Kamu bisa kok tetap dapetin apa yang kamu mau dengan cara mencintai. Nggak mesti dengan kamu menghukum diri kamu sendiri juga ya. Terus kalau untuk karirnya, kita dapat North Star. Oh my God, cuy, look at this. Kamu tuh nih ya, di 4 bulan kedua tuh kamu sedang berhadapan dengan masa depan kamu yang cerah banget. Lihat, ini kan cerah tuh. Terus kamu menghadapi, apa sih namanya? Ngomong aja ribet banget, saking senengnya. Kamu tuh kayak excited banget gitu loh. Untuk mengejar mimpi kamu dan merangkul passion kamu. Jadi emang di 4 bulan kedua, yang tadi aku bilang, hobi kamu tiba-tiba jadi kayak ada kesempatannya untuk diwujudin gitu. Ya, jadi kreatif banget karena berhubungan sama kreativitas dan itu jadi uang kamu juga. Jadi dan ini berhubungan sama life purpose kamu juga, berhubungan sama tujuan hidup kamu juga. Jadi ciri-cirinya kalau kamu udah jalan benar adalah excitement dari hati kamu ya. Excitement. Lalu di sini ada sunset dinner. Ini juga tadi di 4 bulan pertama tadi kan ada apa sih aku bilang, kamu dapat baunya kan, kamu kayak dapat undangan untuk menikmati hidup kamu yang akan lebih indah di bulan-bulan selanjutnya. Dan look at this, tadi bau-bau kebahagiaan, bau-bau kekayaan itu ternyata mengundang kamu ke sini, ke makan malam. Nah, makan malam itu kan isinya makanan, isinya kayak minuman. Ini wangi banget nih, ini terang banget, enak banget. Dan memang lagi-lagi ngomongin tentang ada undangan yang menunggu kamu untuk bisa kamu nikmati di 4 bulan kedua. Jadi silakan. Yes, jawab yes, this is me, this is mine. Yes, ini aku, ini adalah hak aku. Excited banget Virgo. Happy banget aku bacanya. Aduh, ini tahunnya kamu juga ya. Tapi hebatnya tuh kamu gak usah petantang-petenteng, gak usah kayak usaha kesana kemari, jual diri, itu enggak. Kamu langsung diundang sama si uangnya itu. Kamu menarik uang, menarik rezeki, menarik kekayaan, menyala banget kamu. Slow it down ya, tapi emang karena kadang tuh ya terburu-buru saking excitednya, kamu kadang gak ada waktu untuk istirahatnya, makanya di kondisi-kondisi kamu mulai udah ngasih sinyal badan kamu untuk slow down, please slow down juga ya. Tapi aku tahu sih saking excitednya kamu pengen lari terus ya. Ya ini kamu sesuaikan aja ya. Lalu untuk percintaannya, embrace your emotions. Nah, ini berhubungan sama slow it down ternyata. Kalau kamu lagi dipenuhi dengan emosi yang meluap-luap, kamu diingetin untuk udah nyantai dulu aja. Santai. Nggak usah memaksakan ya. Santai aja, rezeki kamu kan kemana, nungguin kamu kok. Di percintaan juga, allow your feelings to surface and be accepted. Tadi nyambung sama percintaan ya, nyambung ternyata. Silakan rangkullah emosi kamu. Biarkan emosi kamu tuh ke permukaan dan terimalah emosi itu bagian dari diri kamu ya. Walaupun mungkin akan memicu ada pertikaian atau perdebatan, tapi lihatlah itu sebagai kesempatan untuk
menerima sisi kamu yang itu, yang mungkin belum selesai, ya. Gitu Bunda, ya Allah, baru juga 4 bulan pertama, 4 bulan kedua ya. Sekarang kita mau masuk ke 4 bulan terakhir dari September, Oktober, November, Desember. Untuk generalnya ya. Di sini kita ada home, ini nggak jauh-jauh kaitannya sama rumah ternyata. Nggak jauh-jauh kaitannya sama rumah ya. Mungkin kamu bisa beli rumah baru, atau ada renovasi di rumah, atau bisa juga ada hubungan keluarga, internal yang bisa diperbaiki. Penutupnya healing chaos coba, jadi mungkin akan ada sedikit ribut-ribut, tapi sifatnya konstruktif ya, sifatnya healing gitu. Kita mulai dari September Oktober dulu aja. Kita ada home di sini dengan The Emperor. Jadi aku sih ngelihatnya kamu bakal jadi pemimpin ya, bakal jadi seseorang yang memimpin, ngelit, mengarahkan kemana arah rumah itu harus bekerja. Jadi maksudnya mungkin ada keinginan untuk merenovasi rumah, ada keinginan untuk mungkin beli rumah baru, ada keinginan untuk apa ya, pokoknya ada kebijakan besar lah mengenai rumah gitu ya. Dan kamu yang akan memimpin di sini, akan kamu yang mengatur dan membuat keputusan. Atau bisa juga sosok laki-laki atau ayah kamu sih. Tapi aku rasa lebih banyak kamu yang malah memutuskan di sini ya. Lebih didengarkan sih di sini tuh. Jadi hati-hati dengan keputusan yang kamu ambil. Ya karena kamu bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang ada di rumah kamu. Lalu nanti masuk ke kan September, Oktober, November ada Time for Nap sama Nine of Wands. Ini kamu diminta untuk relax deh. Kamu tuh kayak on guard gitu loh. Ada apa sih? Apa yang kamu jaga? Apa yang kamu pertahankan? Apa yang kamu khawatirkan bakal diambil gitu. Karena aku ngeliatnya sih baik-baik aja. Kamu udahlah merem, serahkan ke orang lain. Kamu mesti punya trust ya. Mesti bisa menyerahkan juga kepercayaan ke orang-orang terkait atau ke hal-hal terkait yang bikin kamu takut banget kehilangan. Nggak akan kehilangan, beneran deh. Mesti lebih percaya juga ya sama tim kamu, sama mungkin pasangan kamu juga di sini. Kamu terlalu overthinking soalnya. Jadinya nggak relax gitu loh. Sedangkan nanti masuk ke November, Desember ada Healing Chaos and then Eight of Crystals. Jadi mungkin di akhir tahun ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa terjebak. Tapi percayalah ini tuh nggak nyata. Ini tuh datang dari pikiran kamu. Ini tuh overthinkingan kamu yang termanifestasi jadi lebih buruk. Jadi kayak semacam blocking, limitasi yang kamu buat sendiri. Tapi aku rasa di sini makin kamu berusaha untuk apa sih sebutannya ya, membatasi diri sendiri, makin kamu ngerasa kamu adalah korban di sini. Ini malah makin ada bentrokan yang mau nggak mau kamu harus sembuhin gitu loh. Jadi lumayan ada rada chaos, tapi chaosnya ini akan bikin kamu jadi healing ya, akan bikin kamu jadi sadar dan memperbaiki. Karena nggak ada jalur lain, nggak ada jalan lain selain memperbaiki itu gitu. Lalu ada candle, you will be shown the way ya, ini cara Tuhan menunjukkan kekurangan kamu di mana, supaya kamu bisa naik derajat ya, bisa jadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Lalu di sini ada sukses. Yes, 4 bulan terakhir kesimpulannya adalah kesuksesan dengan segala macam rangkaian kisah yang ada. Bisa dibilang kamu bisa membuat kesimpulan bahwa 2025 adalah tahun yang sukses buat kamu, successful ya. Lalu there are fair man, mungkin kamu akan berhubungan sama seseorang dengan complexion atau warna kulit yang terang ya. Mungkin auranya terang, matanya warnanya terang, mungkin bisa bule juga, rambutnya warnanya blonde, kulitnya putih ya, bisa juga. Lalu ada target, a goal-oriented person. Yes, 4 bulan terakhir pun tetap kamu ya punya target dan emang kena goalnya, makanya bisa dibilang kamu sukses. Dan terakhir ada diamond. Oh wow, you'll be receiving or giving a precious gift. Aku rasa kamu akan dapat hadiah yang mahal, yang spesial. Bisa juga kamu yang ngasih sih, cuman aku ngerasa kamu yang bakal terima ini. Jadi mungkin bakal dapat literally ini diamond. Apa sih bahasa Indonesia diamond tuh? Permata, atau ya kamu yang ngasih permata itu. Bisa juga kamu dapat cincin ya, mungkin dapat lamaran dari pasangan kamu, atau dapat offer yang nilainya juga besar di akhir tahun ya Virgo. Itu untuk generalnya. Kita masuk ke percintaannya ya sayang ya. Di percintaannya kamu
Dari September sampai Desember. Di sini kita punya Treasure Islands. Lalu kita punya Flexible. Lalu kita ada Peace. Kita ada Four of Crystals. Kamu lumayan lelah ya di percintaan nih. Kayak lumayan capek. Tapi bagus sih untuk kamu ada me time ya. Lalu ada Three of Stars, Three of Coins. Dan yang terakhir kita punya Self. Wow. Wow, kamu dapat kartu spesial. Di sini kita punya Red String of Fate. Dan ada investment lagi. Aduh, Virgo nggak jauh-jauh dari uang ya. Kocak. Jadi kalau di September Oktober ya, aku ngerasanya itu percintaan kamu memang rada apa ya? Rada-rada menurun passionnya gitu loh. Kayak ada jarak sih. Jarak karena memang ada LDR antara kamu dan pasangan kamu. Atau memang kayak lagi pengen sendiri-sendiri dulu gitu loh. Kayak mungkin sibuk sama kerjaannya, sibuk sama arti hidup tuh apa, dan lebih banyak healing untuk diri sendiri ya. Jadi healingnya itu nggak datang dari pasangan, jadi penyembuhan itu datang dari diri sendiri. Emang lagi pengen sendiri aja untuk bisa recharge gitu loh bawaannya. Tapi nggak akan kemana-mana, karena dengan kartu Red String of Fate emang ya nggak akan putus gara-gara mau ngabisin waktu untuk diri sendiri gitu loh. Jadi sehat ya, ini salah satu momen untuk pembuktian ke diri sendiri bahwa ke diri sendiri dan pasangan bahwa ya hubungan kalian tuh stabil gitu loh, nggak kemana-kemana, malah ini hubungan yang sehat, karena namanya cinta itu kan nggak melulu 24 jam 7 hari sama pasangan terus kan. Nah terus masuk ke, ini kan September, Oktober, November kita ada Flexible sama Three of Coins. Nah ini mulai melebur lagi. Aku rasa kalian kalau mungkin punya rencana bareng, bisnis bareng, ini udah bisa ngobrol lagi, rencana-rencana mengenai masa depan juga udah apa ya, lebih karena udah ke charge, jadi kayak perbedaan yang ada tuh malah bikin bukan jadi masalah ya, kayak semacam kamu tuh lapar terus makan, ketika diajak diskusi atau rapat ya jadinya nggak marah-marah gitu loh, jadi lebih santai, lebih terbuka juga. Terus dan ini memang berlanjut sampai Desember, hubungan kan baik-baik aja gitu loh, bener kayak adem, udah dewasa banget. Paling dengan kartu The Self ini kan kayak cermin ya, ini deck yang spesial di kartu yang spesial di deck ini. Jadi dengan kartu The Self nih, kamu akan lebih apa ya, bisa refleksi ke diri sendiri. Ini mirip-mirip sama sini, cuman ini lebih banyak istirahat sih, sebenarnya nggak banyak mikir, banyak refleksinya di sini. Kamu tuh justru kamu jadi melihat kembali setahun terakhir tuh gimana sih hubungan kamu, jadi manusia yang seperti apa sih ketika kamu sama orang ini, kamu punya kontribusi apa sih, punya kesalahan apa sih, punya kelebihan apa sih, semacam kayak gitu. Dan ini bikin hubungan kalian lebih kayak rapet, lebih apa ya, lebih mantep gitu loh. Apalagi dengan ini nih, kamu akan ngerasa bahwa oh aku nih ada di jalan yang tepat dengan pilihan-pilihan yang aku ambil selama ini gitu. Ini hubungannya stabil banget sih, not gonna lie, nggak bohong aku. Lalu untuk karir keuangannya ya di 4 bulan terakhir, kita lihat nih ada surprise apa buat kamu. Di sini kita, gue baru ngomong surprise, tau langsung dapat uang loh. Astaga, ini di balik kamera aku joget-joget, seneng banget Virgo. Virgo ini bagus banget. Gila loh. Gila ya. Waktu itu pernah ada yang komen kalau banyak zodiak yang bagus karena ini tahun ular kayu kalau nggak salah. Aku nggak ngikutin sio ya, itu bukan ekspertisku. Jadi mungkin kalian bisa komen. Jadi emang banyak yang bagus banget. Kayak tahun yang baik buat semuanya gitu loh. Dan secara numerologi juga angka 9 ya 2025 tuh. Jadi mungkin angka penyempurnaan, keinginan yang tercapai gitu loh. Tuh kan ada Two of Cups. Oh my god, aku menari-nari banget ini bacain kalian. Tapi ada Three of Swords. It's okay, nggak apa-apa. Lalu di sini kita ada Queen of Stars, Queen of apa namanya? Queen of Coins ya. Kan bagus banget. Oh my god, aku sangat-sangat excited di sini, Virgo. Jadi memang di September, Oktober. Oh my god, boy. Hey, kalian tidur. Bangun. Lihat ini, bagus banget. Bagus banget ini 4 bulan terakhir. Oh my god.
It's all about connection, money, ya, dan apa sih namanya, excitement about the future gitu. Di 4 bulan terakhir ini akan jadi bulan-bulan yang penutup 2025 yang sangat cantik banget, karena dari September sampai akhir lihat abundance uangnya itu loh. Lihat gak sih? Tumpah-tumpah. Lihat di balik pintu merah yang melambangkan keberuntungan ini ada istana emasnya gitu. Wah. Virgo, bagi-bagi rahasia kenapa kalian selaki seberuntung ini ya. Oh my god. Ini aku semangat banget, sumpah. Jadi dari September, nih ada Door to Value, ada 12 Cups. Kamu kayaknya akan menemukan sisi kamu yang lain, menemukan value kamu, menemukan kayak nilai lebih kamu, nilai jual kamu, yang membuat kamu jadi bertemu dengan kayak orang baru lagi untuk kerja sama-sama kamu, untuk apa sih, ada kesepakatan, ada pemahaman baru, dan nggak aneh kamu akan bertemu dengan soulmate baru ya yang berhubungan sama uang, sama karir kamu. Dan gara-gara ini kamu makin luas lagi pertemanannya. Mungkin ada beberapa hal yang nggak cocok sama kamu dan bikin kamu kecewa, nggak sesuai sama ekspektasi. Tapi ini adalah proses untuk kamu tahu, untuk kamu buat connection, untuk bisa apa namanya, melihat siapa sih kamu. Identity kamu tuh apa sih? Branding kamu seperti apa sih? Ini sibuk ya, banyak banget yang ngeliatin perkembangan kamu. Kamu jadi pusat perhatian juga. Nah, ketika ini terjadi, pesan dari aku adalah nih, lihat hatinya. Walaupun ada ini kan hati yang sama. Walaupun mungkin ada yang membuat kamu kecewa, tapi stay true to yourself. Tetap jadi diri sendiri. Tetap mesti tahu batasannya di mana, boundariesnya di mana. Karena ini yang bikin kamu terus maju ke depan ya. Karena selama kamu nggak kehilangan diri kamu tuh akan punya pegangan gitu. Nih abundance gila banyak banget, sumpah. Ada aja orang yang nolongin kamu, ada aja orang yang kayak ngebukain jalan. Kamu mau apa? Tahu ya pakai gue aja, oh ya pakai gue aja gitu. Jadi uangnya bener-bener melimpah banget, asli. Rezeki kamu nih, gila, aduh gila. Ini aku seneng banget ngebacainnya. Nah di akhir tahun, aduh November, Desember ada Storm Warning, ada Queen of Coins. Ini lucu lagi ya. Ini akan ada masalah yang hadir buat kamu. Ini kan ada badai kan. Dan sebenarnya kamu udah bisa ngeliat sih, ini resikonya apa. Mungkin resiko dari yang di sini kan. Cuman aku ngeliatnya kamu tuh menghadapinya dengan ketabahan, dengan kesabaran, dengan senyuman, dan keyakinan bahwa kamu akan baik-baik aja. Jadi ini semacam kayak badai yang menghantam tower, atau menghantam tower apa sih bahasa Indonesia? Menara ya, menara beton yang nggak akan hancur, kena tsunami, kena isu, kena apa tuh, kamu baik-baik aja. Bahkan nggak berdiri ya, kamu duduk manis, nggak usah banyak keluar-keluar, kamu membiarkan semesta yang membuktikan, kamu membiarkan semuanya hukum, mungkin misalnya ada masalah hukum berjalan, dan ternyata tanpa kamu harus kayak swap sana swap sini, tanpa kamu harus buat skenario yang aneh-aneh, malah gol. Gila. Bagus banget. Aduh, aku bingung ngasih judulnya apa ya. Virgo, ini bagus banget. Kamu gak boleh lewatin ini, gak boleh skip baca ini. Bagus banget soalnya. Dan kita tutup sama pesan buat kamu ya. Di 4 bulan terakhir kita punya ini Virgo, makanya kamu dapat Virgo juga. Tidak ada yang kebetulan, you are good enough. Kamu sudah cukup baik ya, sempurna banget sini. Ada full moon soalnya. Jadi ya kamu akan ngerasa sempurna, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang ketinggalan. Kamu ngerasa semuanya itu memang terjadi untuk bisa ada di titik yang luar biasa ini buat kalian. Lalu ada guilt. Di 4 bulan terakhir kamu akan belajar untuk melepaskan rasa bersalah atau energi-energi yang udah nggak bagus lagi untuk kamu pertahankan untuk pertumbuhan kamu. Lalu look at this abundance, woy, duit lagi nih. Kamu diminta untuk lebih percaya sama diri sendiri bahwa kamu mampu dan bisa menerima, menghadapi uang yang jumlahnya lebih banyak daripada biasanya gitu. Karena kadang kamu tuh ngerasa kayak, gaji aku dinaikin jadi 10 juta, aduh kayaknya kebanyakan deh, kayaknya gue gak bisa deh. No sayang, yes you can, yes kamu bisa. Jadi jangan aneh ya, jangan kaget gitu loh. Kalau tahu-tahu kamu dapat tawaran project yang nilainya berkali-kali lipat, dan terus tiba-tiba kamu nggak pede. No need to nggak pede. Jangan, nggak butuh. Bisa, ayo step up sayang, ayo maju, bisa banget. Kamu sudah siap untuk menerima uang sebanyak itu, oke? Lalu ada shopping di sini. Ini mungkin untuk sebagian dari kalian ya. Kalau ini yang aku bilang tadi, kalau misalnya kamu pengen coba di bisnis retail atau di bisnis hal-hal yang berhubungan sama internet, di 4 bulan terakhir itu adalah saat yang baik untuk kamu bisa mengembangkan itu ya. Mungkin pengen punya online shop atau apa, itu bagus loh.
Terus selanjutnya kita ada paper boats, stay afloat and don't tell too much, a lesson awaits you. Jadi ini ikutin aja alirannya, udah di aliran yang benar kok. Itu ada banyak bunganya kan, lihat nggak sih itu? Jadi nggak salah jalan. Nikmatin aja lah perjalanan seperti apa, jangan tenggelam ya. Jadi kalau misalnya ada situasi yang bikin kamu rada goyah, udahlah ngambang aja, nggak usah nengok ke belakang, maju aja ke depan terus. You are at good hand, kamu akan baik-baik aja. Lalu di sini ada fokus. Mendingan fokus apa, tujuan kamu apa? Nih, seterang ini, udah. Lihatnya ke sini aja, nggak usah lihat ke belakang. Ya, nggak usah lihat kiri kanan, mereka udah sampai di kilometer berapa. Oke? Lalu, untuk percintaannya, lagi-lagi ini yang keluar. Jadi temanya masih sama ya, rangkulah perasaan kamu. Kalau misalnya luka-luka lama atau trauma masih muncul, nggak apa-apa. Jangan anggap itu sebagai hal yang memalukan ya. Justru terbukalah sama perasaan kamu dengan pasangan kamu, hadapi bareng-bareng. Dan jangan ngeledekin pasangan kamu juga kalau misalnya trauma dia lagi muncul gitu ya. Dirangkulah emosi yang ada ini dan terimalah, oke? Bagus banget. Aku super excited bacanya. Please save video ini di komen juga nanti ya. Kan aku setahun penuh tuh, ntar balik lagi deh kalian, balik lagi terus update apa yang terjadi ya. Karena itu yang selama ini kalian lakukan, kayak ngasih update di 2024 kayak gimana, 2022 kayak gimana, terus apa yang terjadi sama kalian. Please keep me updated, karena aku seneng banget lihat perjalanan kalian, dan seneng kalau bisa ngebantu kalian untuk mempersiapkan setahun ke depan ya. Dan sekian dari aku. Kalau kalian pengen bacaan kayak tadi, 2025 kalian kayak gimana, itu aku open reading ya, silakan DM aja ke Instagram aku @deksatarot. Terus jangan lupa follow TikTok aku atau Instagram juga, di follow aja karena aku suka update bacaan-bacaan. Itu nggak sekedar konten loh, aku beneran baca pakai hati dan intuisi ya. Jadi mungkin pas sama kalian. Terus I think that's all from me. Jangan lupa di komen, like, subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih. Terus jangan loncengnya juga ya, biar nggak ketinggalan video berikutnya. Karena setelah ini aku akan bikin kebaikan-kebaikan selama setahun penuh buat masing-masing dari zodiak ya. Terus yang mungkin mau jajanin aku bisa pakai super thanks juga. Aku akan sangat terbuka dengan itu. And I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye. Stay safe, Virgo. Bye-bye. Love you.